Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat saja, sehat walafiat. Oke, baik, Azhar di sini dan kita akan melanjutkan materi fisika. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang unsur, senyawa dan campuran, apa bedanya gitu ya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang larutan, zat tunggal dan segala macam gitu ya, larutan asam dan basa, apa bedanya seperti itu. Nah, bagaimana sekarang? Apakah bisa larutan atau campuran itu kita pisahkan? Gitu. Apakah bisa kita memisahkan air garam misalkan? Kita ambil garamnya aja, airnya kita buang, bisa nggak? Gitu. Bisa nggak kita air laut misalkan ya, kita ambil garamnya, kita buang airnya, bisa nggak? Bisa tentunya ya. Gitu. Nah, kita sekarang akan bahas tentang pemisahan campuran. Jadi pemisahan campuran itu banyak sekali aplikasinya di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya dalam penjernihan air. Misalnya kita hidup di daerah yang airnya kotor gitu ya. Misalkan di lereng pegunungan di mana banyak sekali longsor dan biasanya airnya kotor mungkin ya. Gimana cara kita menjernihkan air gitu ya? Nah, mungkin ada beberapa cara, mungkin ada yang disaring gitu ya, ada yang pakai pure it gitu ya, pakai apa namanya tuh, pakai alat gitu ya. Gitu. Ada yang pakai senyawa kimia lah gitu. Ada yang didiamkan dulu semalam biar ngendap kotorannya segala macam. Banyak sekali gitu. Nah, itu semua sebenarnya adalah aplikasi-aplikasi dari pemisahan campuran gitu. Contoh pembuatan garam gitu ya. Di situ juga memisahkan garam dari air laut gitu ya. Seperti apa caranya? Diuapinkah atau gimana? Nah, itu salah satu proses pemisahan dari campuran ya. Nah, tentunya pemisahan campuran ini prinsipnya adalah didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis dari zat penyusunnya. Contohnya misalkan bentuk zatnya, wujud zatnya ya, padat, cair atau gas gitu ya. Nah, itu gimana cara misahinnya gitu ya. Nah, ini juga bisa, salah satu prinsip ini juga untuk menentukan metode mana yang paling tepat, seperti itu. Ada ukuran partikel berbeda. Apakah ukuran partikel yang berbeda atau sama? Misalnya air sama pasir, ukurannya sama atau beda? Gitu. Oh, ternyata beda ukuran partikelnya ya. Berarti bisa disaring gitu misalnya. Nah, ini juga salah satu untuk memilih metode yang tepat yang mana gitu. Titik leleh, titik didih, dan tingkat kelarutan senyawa itu gitu ya, dan sebagainya. Itu juga prinsip-prinsip ini akan menentukan metode pemisahan mana yang paling tepat gitu ya. Gitu. Nah, biasanya ada beberapa metode yang sering digunakan. Yang pertama ada filtrasi atau penyaringan, ada sentrifugasi, ada sublimasi, ada kromatografi, dan ada distilasi. Nah, masing-masing ini memiliki prinsip yang berbeda-beda. Contoh ya, kita akan bahas satu persatu. Misalnya filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi ini adalah metode pemisahan campuran yang sangat sederhana, yang paling sederhana gitu ya, yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan. Jadi berdasarkan perbedaan wujud dan ukuran partikel itu sendiri gitu. Nah, untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut, contohnya kayak air dengan pasir ya, air pasir misalkan ya, air sungai gitu. Kita bisa saring nih, jadi kita saring dengan saringan yang sangat kecil gitu ya. Di sini ada filter atau kertas saring ya, di sini nih yang warna putih ini, sehingga kertas saring itu akan menyaring air sungai ini yang penuh dengan air dan pasir itu, sehingga yang tersaring itu hanya air saja gitu, atau filtrat saja gitu, atau yang pengen kita ambil apa gitu. Sedangkan pasirnya atau sesuatu yang tidak kita inginkan itu akan berada di atas gitu, tidak akan jatuh ke bawah, atau residunya sesuatu yang tidak kita inginkan akan terhambat gitu, tidak ikut masuk, seperti itu. Itu filtrasi ya, yang sangat sederhana. Prinsip kerjanya didasarkan atas perbedaan ukuran partikel gitu ya. Pasir itu ukurannya lebih kecil dibandingkan air, sehingga air akan lebih mudah masuk gitu ya, akan lolos dari saringan, seperti itu ya. Prinsip kerjanya seperti itu.
Jadi masing-masing metode memiliki prinsip kerja yang berbeda ya. Nah, selanjutnya ada sentrifugasi. Ini agak rumit ini ya sentrifugasi, karena harus menggunakan alat yang khusus gitu. Alatnya itu ya alat sentrifugasi ya, alat sentrifus biasanya disebutnya, sentrifus. Nah, sentrifugasi ini adalah metode untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang sedikit. Contohnya nih, misalkan kita ingin memisahkan, misalkan kita ada larutan darah nih, misalkan darah itu kan komponen sangat banyak sekali ya, darah itu ada cairannya, ada sel-selnya. Nah, misalnya nih kita pengen cuma ambil plasmanya aja atau airnya aja, gimana nih? Dari darah itu kita pengen ambil airnya aja atau plasmanya aja. Nah, susah kan kalau kita disaring, nggak bisa karena sudah larut sepenuhnya gitu. Gimana caranya? Nah, dengan cara sentrifugasi, diputar gitu ya. Biasanya 1000 putaran per menit gitu, atau yang disebut sebagai RPM, rotation per menit gitu ya. Jadi biasanya ada beberapa RPM yang bisa kita atur ya di alat sentrifus ini. Misalnya kita pengen memisahin darah nih, larutan darah ini kita pengen misahin antara plasmanya atau cairannya dengan padatan-padatan darah yang berwarna merah, bisa gitu. Jadi nanti akan disentrifus, diputar, dan nanti akhirnya akan terbagi 2 lapisan. Lapisan yang paling atas yang lebih ringan tentunya dibandingkan lapisan yang paling bawah yang berat gitu. Jadi yang lebih berat itu akan berada di bawah dibandingkan yang paling ringan akan berada di atas. Prinsipnya jadi seperti itu ya. Biasanya sentrifugasi ini digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah dengan sel-sel darah putih dari plasma darah misalnya. Dan biasanya prinsip kerjanya adalah berdasarkan berat partikelnya. Jadi partikel yang paling berat itu akan berada di paling bawah, sedangkan partikel yang paling ringan akan berada di tengah atau di atas. Itu yang paling ringan akan dia berada di atas. Itu di lapisan atas. Tadi nanti ada beberapa lapisan gitu ya. Biasanya 2 lapisan sih yang paling jelas terbentuk seperti itu. Oke. Nah, sudah paham atau masih bingung? Ya, kalau masih bingung bisa ditulis di kolom komentar ya, atau nanti bisa ditanyakan di sesi live. Oke. Selanjutnya ada destilasi atau penyulingan. Penyulingan ini digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Nah, prinsip kerjanya itu berdasarkan perbedaan titik didih dari cairan yang bersampur saat menguap. Setiap zat akan berpisah. Nah, jadi prinsip penyulingan ini berdasarkan titik didihnya. Misalnya nih kita punya sebuah larutan yang isinya tuh ada minyak, ada air, ada ada pasir, ada apalagi, ada senyawa-senyawa, ada sirup misalkan, ada kecap, dan ada minyak dan segala macam. Gimana kita misahin? Pengennya cuma airnya doang yang kita ambil dari larutan atau cairan itu ya. Nah, kita ambil berdasarkan titik didih air berarti. Titik didih air berapa nih? Gitu. Titik didih air misalkan 100 derajat Celcius. Nah, berarti kita didihkan senyawa itu 100 derajat Celcius. Nah, nanti air itu akan menguap ke atas kan? Gitu. Karena titik didihnya berarti 100 derajat Celcius. Air itu akan menguap ke atas. Nah, uapnya kita tangkap gitu. Nah, jadi nanti larutan ini kita didihkan dengan suhu ya, dengan api, dengan yang suhunya sesuai dengan titik didih air 100 derajat Celcius kita didihkan. Nah, nanti air itu akan menguap ke atas gitu ya. Kemudian air akan didinginkan, akan dikondensasi, akan didinginkan, sehingga uap air itu akan jadi tetesan embun, tetesan air gitu ya. Yang tadinya menguap didinginkan uapnya sehingga akan menjadi air. Seperti itu ya. Itu. Jadi intinya prinsip kerjanya adalah berdasarkan titik didih. Misalnya kita pengen ngambil minyaknya doang nih, berarti kita harus cari tahu dulu titik didih minyak berapa gitu. Gitu ya. Jadi berdasarkan titik didihnya. Kita pengen misalkan minyak bumi nih, kita pengen ambil minyak buminya aja. Misalnya
dari misalkan campuran oli atau apa gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu titik didihnya minyak itu berapa gitu. Ya, seperti itu. Prinsipnya adalah berdasarkan titik didihnya. Next, kemudian ada kromatografi. Nah, kromatografi ini umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada pada satu campuran. Nah, prinsip kerjanya adalah berdasarkan perbedaan kecepatan merambat suatu partikel. Nah, misalnya air nih ya, air sama minyak itu kalau kita celupin di setiap kertas itu kecepatan merambatnya itu berbeda-beda gitu ya. Air tentunya ya kecepatan merambatnya segitu gitu ya. Nah, minyak juga punya kecepatan merambat tertentu. Jadi prinsip kerjanya adalah kecepatan merambat partikel itu di sebuah medium gerak ya, di sebuah medium yang diam yang dialiri suatu medium gerak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambarnya nih. Misalnya kita pengen memisahkan tinta warna hitam itu menjadi beberapa unsur penyusunnya gitu ya. Bisa nih, ini tinta warna hitam ya kan di sini. Nah, ini ada air nih di sini. Nah, air ini akan digunakan untuk menjadi medium gerak untuk menggerakkan si tinta itu, gitu ya, untuk menggerakkan si tinta itu ke kertas. Di sini ada kertas, tentunya kertas kromatografi ya. Jadi kromatografi itu ada beberapa beda kertasnya gitu ya. Ditempelin di sini di kayu, terus kertasnya ini menjulur ke bawah sampai menyentuh air. Nah, di kertasnya ini kita coba tetesin tinta ya. Nah, kita pengen memisahkan nih komponen-komponen tinta itu. Sebenarnya tinta warna hitam tuh gabungan dari apa sih gitu ya. Nah, bisa nih kita tetesin di sini. Nah, nanti air ini akan merambat ke atas ya. Air ini akan merambat ke atas sehingga si tinta ini juga akan terseret ke atas. Nah, tapi si tinta ini komponen-komponen nanti akan akan terseret ke atas ya. Tergantung kepada kecepatan merambat partikel-partikelnya. Nah, di sini kita lihat kecepatan merambat partikel warna kuning itu lebih tinggi dibandingkan kecepatan merambat warna apa nih? Warna merah ya, warna ungu ya. Seperti itu. Berarti seperti itu. Intinya kromatografi itu prinsipnya adalah berdasarkan kecepatan merambatnya di suatu medium diam yang dialiri oleh medium gerak. Nah, medium geraknya biasanya air. Tapi ada juga yang pakai alkohol, ada juga yang pakai etanol, ada banyak sebenarnya medium geraknya. Nah, jenis kromatografi itu sendiri tidak hanya pakai kertas ya, tidak hanya kromatografi kertas, tapi ada juga kromatografi lapis tipis, ada kromatografi gas. Nah, mungkin nanti lebih detailnya akan dijelaskan ketika antum SMA atau nanti ketika pas praktikum di Albina ya. Oke, next. Selanjutnya ada istilah sublimasi. Nah, apa ini sublimasi? Ini sublimasi itu didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim. Nah, kita harus tahu dulu menyublim ya. Kan ada mengembun, menguap, mencair atau meleleh gitu ya. Ada yang membeku. Nah, ada yang menyublim gitu ya. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu menyublim gitu. Menyublim itu perubahan wujud padat ke wujud gas. Nah, jadi prinsipnya adalah apabila ada suatu zat yang dapat menyublim di situ, ada sifat menyublim, maka pemisahan itu bisa digunakan untuk sublimasi gitu. Contohnya misalkan kita ingin memisahkan campuran iodin dengan garam gitu ya. Nah, kita bisa memisahkannya dengan cara sublimasi karena ternyata campuran iodin dengan garam ya, ternyata bisa menguap nih ke sini nih. Garam-garamnya bisa menguap ternyata gitu ya, bisa ikut bersampur, bisa ngikut menguap ke atas gitu ya. Seperti itu. Ya.
Nah, nanti di sini dikasih cotton plug ya. Nah, ini ada prinsipnya nih, di sini ada api ya. Terus di sini ada China dish atau tempat pembakarannya. Di sini ada tempat pembakarannya ditutup oleh corong ya, sejenis corong kaca dari kaca. Ini ada sampelnya. Biasanya iodin, campuran iodin ya. Ada garamnya dan segala macam. Nah, ini nanti biasanya akan menguap ya setelah di dibakar, menguap nih, akan ke sini nih, ke cotton plug atau ke kapas ya. Nah, nanti kristalnya tuh akan ada di kapas di sini. Nanti kristal-kristal garamnya tuh akan berada di kapas. Karena nanti kan di kapasnya tuh didinginkan, di sini ya dingin ya sifatnya, sedangkan di dalam sini panas. Nanti di sini dingin kan, sudah berbaur dengan lingkungan luar. Nanti di sini akan timbul kristal seperti itu. Kristal-kristal garam. Nah, itu prinsipnya sublimasi. Namun sublimasi ini hanya bisa dilakukan apabila ada suatu zat yang dapat menyublim di situ. Ada sifat menyublimnya. Kalau tidak ya tidak bisa digunakan. Oke, nah sekarang saatnya untuk kuis. Mungkin sudah pada pusing kan? Oke, sekarang saatnya untuk kuis. Silakan kembali ke Google Classroom kalian dan kerjakan kuisnya dengan baik ya. Jangan mencontek, kerjakan dengan usaha sendiri. Oke, sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.